Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Junior Sisigi dengan NIM A25125100004. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 soal dari 4 materi yang berbeda. Materi yang pertama mengenai termokimia, materi yang kedua mengenai ikatan energi, yang ketiga redoks, dan yang terakhir adalah sel volta. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Mari simak video berikut ini. Jadi, tugas yang pertama dari materi termokimia adalah entalpi pembentukan amonia atau NH3 adalah min 46 kJ per mol. Berapa kilojoule diperlukan untuk menguraikan 1 gram amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen? Diketahui ARH adalah 1 dan N adalah 14. Nah, kemudian kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut. Delta H pembentukan NH3 adalah min 46 kJ per mol negatif 1. Kemudian massa NH3 adalah 1 gram. ARN adalah 14 dan ARH adalah 1. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa energi yang diperlukan untuk menguraikan 1 gram NH3 menjadi N2 dan H2. Kemudian kita masuk pada penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah menentukan massa molar NH3. Kan sudah diketahui tadi bahwa mRNH3 yaitu 14 ditambah 3 dikali 1. mRNH3 sama dengan, karena 3 kali 1 3, 14 tambah 3 adalah 17, jadi mRNH3 adalah 17 gram per mol. Sehingga didapatkan 17 gram per mol. Nah, sekarang kita masuk pada langkah yang kedua. Nah, pada langkah yang kedua ini kita harus menghitung jumlah mol NH3. Nah, N sama dengan massa per mR. N sama dengan, seperti yang kita tahu tadi, kita masukkan saja 1 per molnya tadi 17. Nah, maka didapatkan nilainya adalah 0,0588 mol. Nah, jumlah mol dihitung dengan membagi massa zat dengan massa molarnya. Nah, dari perhitungan diperoleh bahwa 1 gram NH3 sama dengan 0,0588 mol. Nah, kemudian kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan delta H penguraian. Nah, delta H pembentukan kan diketahui tadi pada soal pembentukannya adalah negatif 46 kJ per mol. Nah, menjadi delta H penguraian yaitu plus 46 kJ per mol. Nah, kenapa seperti ini? Karena yang diketahui adalah entalpi pembentukan, kan? Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah penguraian, maka reaksinya itu harus dibalik. Nah, tanda entalpinya juga itu berubah dari negatif menjadi positif 46 kJ per mol. Kemudian kita lanjut lagi pada langkah yang keempat, yaitu menghitung kalor yang diperlukan. Nah, Q sama dengan N kali delta H. Nah, kita masukkan saja, diketahui tadi bahwa N-nya adalah 0,0588, kita kalikan dengan 46. Nah, maka didapatkan hasil 2,7 kJ. Nah, karena setiap 1 mol NH3 itu memerlukan energi sebesar 46 kJ untuk terurai, nah maka untuk 0,0588 mol diperlukan energi sebesar 2,7 kJ. Jadi jawabannya adalah 2,7 kJ.
Nah, pada tugas 2 mengenai energi ikatan, soalnya adalah diketahui entalpi pembentukan standar gas metana atau CH4 sebesar negatif 75 kJ per mol. Nah, diketahui juga energi ikatan hidrogen-hidrogen itu sebesar 436 kJ per mol dan entalpi penguapan karbon padat sebesar positif 715 kJ per mol. Nah, pertanyaannya tentukan energi ikatan rata-rata karbon hidrogen dalam gas metana atau CH4. Nah, seperti biasa kita harus menulis terlebih dahulu yang diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah energi ikatan rata-rata karbon hidrogen pada CH4 atau metana. Nah, untuk penyelesaiannya kita memakai 5 tahap penyelesaian. Nah, tahap yang pertama itu menghitung energi untuk mengubah karbon menjadi atom gas. Nah, caranya adalah C padat menjadi C gas atau karbon gas adalah 715 kJ per mol. Nah, karbon dalam keadaan padat harus diubah menjadi atom karbon bebas terlebih dahulu agar dapat membentuk ikatan dengan hidrogen. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung energi pemutusan ikatan hidrogen. Nah, 2 dikali 4, 3, 6 menghasilkan 872 kJ per mol. Nah, pada pembentukan CH4 atau metana itu dibutuhkan 2 molekul H2. Nah, kedua ikatan hidrogen dan hidrogen ini harus diputus terlebih dahulu sehingga diperlukan energi sebesar 872 kJ per mol. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan total energi pemutusan ikatan. Nah, 715 ditambah 872 menghasilkan 1587 kJ per mol. Nah, total energi pemutusan ikatan itu dia diperoleh dari penjumlahan energi atomisasi karbon dan energi pemutusan ikatan hidrogen. Nah, kemudian kita masuk pada langkah yang keempat yaitu kita menggunakan persamaan energi ikatan. Nah, delta H sama dengan energi diputus dikurang energi terbentuk. Nah, kita masukkan saja. Min 75 sama dengan energi diputusnya tadi sudah kita ketahui 1587 dikurang 4D karbon hidrogen. Nah, pada molekul CH4 atau metana terdapat 4 ikatan karbon hidrogen. Nah, oleh karena itu, energi ikatan yang terbentuk ditulis sebagai 4D karbon hidrogen. Kemudian kita masuk pada langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu menghitung energi ikatan CH atau karbon hidrogen. Nah, kita masukkan 4D karbon hidrogen sama dengan 1662. D karbon hidrogen sama dengan 415,5, maka diperoleh D karbon hidrogen sama dengan 416 kJ per mol. Kenapa didapat hasil ini? Karena nilai energi ikatan karbon hidrogen diperoleh dengan membagi 1662 dengan 4, sehingga didapatkan energi ikatan rata-rata sebesar 416 kJ per mol. Jadi, ikatan rata-ratanya adalah 416 kJ per mol.
Nah, sekarang kita masuk pada tugas ketiga pada materi redoks. Soalnya adalah setarakanlah reaksi redoks berikut dengan metode ion elektron atau metode setengah reaksi atau metode bilangan oksidasi. Jadi di sini sudah ada reaksinya. Zn tambah SO4-2 menjadi Zn2+ ditambah SO2 pada suasana asam. Seperti biasa, kita akan membuat dulu. Diketahui Zn tambah SO2 4 menjadi Zn2 plus tambah SO2 pada suasana asam. Sedangkan yang ditanya, setarakan reaksi dengan metode setengah reaksi. Kemudian penyelesaian. Nah, kita memakai 6 tahap. Yang pertama itu kita harus menulis reaksi oksidasi. Nah, pada reaksi ini kita harus ketahui terlebih dahulu yang mana reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, reaksi oksidasi adalah Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Sedangkan tahap 2 kita harus menuliskan reaksi reduksi. Diketahui bahwa reaksi reduksinya adalah SO4 2- menjadi SO2. Nah, kenapa reaksi oksidasinya Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron? Karena bilangan oksidasi Zn dia berubah dari 0 menjadi 2 plus. Nah, sehingga mengalami oksidasi dan melepaskan 2 elektron. Nah, sedangkan reaksi reduksi SO4 2- menjadi SO2, kenapa? Karena sulfur pada ion sulfat mengalami penurunan bilangan oksidasi, nah sehingga disebut reduksi. Nah, kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu menyetarakan atom oksigen. Nah, SO4 2- menjadi SO2 ditambah 2H2O. Nah, kenapa? Karena jumlah atom oksigen di kiri ada 4, sedangkan di kanannya kan baru 2. Nah, oleh karena itu, kita harus menambahkan 2 molekul H2O di ruas kanan, sehingga menjadi SO4 2- menjadi SO2 ditambah 2H2O, karena sudah ditambahkan H2O, 2 molekul H2O. Nah, kemudian tahap yang keempat, kita harus menyetarakan atom hidrogen. Nah, 4H plus ditambah SO4 2- menjadi SO2 ditambah 2H2O. Nah, kenapa? Karena pada ruas kanan kan terdapat 4 atom H dari 2H2O. Sehingga kita harus menambahkan 4H plus di ruas kiri, supaya atom hidrogennya menjadi setara. Kemudian, langkah yang kelima, kita harus menyetarakan muatan. Nah, 2 elektron ditambah 4H plus ditambah SO4 2- menjadi SO2 ditambah 2H2O. Nah, karena muatan kirinya masih plus 2, sehingga kita menambahkan 2 elektron agar muatan kedua ruasnya itu menjadi sama. Nah, pada tahap yang terakhir atau tahap yang keenam, kita harus menjumlahkan kedua setengah reaksi. Zn ditambah SO4 2- ditambah 4H plus menjadi Zn2 plus ditambah SO2 ditambah 2H2O. Nah, elektron pada reaksi oksidasi dan reduksi itu kan saling menghilangkan. Nah, sehingga diperoleh persamaan setara akhir. Jadi, jawabannya adalah Zn ditambah SO4 2- ditambah 4H plus menjadi Zn2 plus tambah SO2 ditambah 2H2O. Ini adalah penyetaraan dari reaksi pada soal tersebut. Kemudian kita masuk pada tugas 4 pada materi sel volta. Nah, soalnya adalah dalam suatu sel volta terjadi reaksi berikut. Zn tambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu.
Nah, jika E0 seng sama dengan negatif 0,76 volt dan E0 tembaga positif 0,34 volt, maka potensial sel adalah, nah seperti biasa kita harus menulis terlebih dahulu, diketahui Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn 2 plus ditambah Cu. Nah, kemudian diketahui juga bahwa E0 seng atau Zn negatif 0,76 volt, sedangkan E0 tembaga atau Cu adalah positif 0,34 volt. Kemudian yang ditanyakan adalah potensial selnya atau E0 sel. Kemudian kita masuk pada penyelesaian. Nah, pada soal ini kita memakai 3 penyelesaian tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu katodanya. Pada reaksi tersebut yang mana katodanya? Nah, kita peroleh bahwa katodanya adalah Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. E0-nya adalah plus 0,34 volt. Nah, kenapa katodanya ini? Karena katoda kan adalah tempat terjadinya reduksi. Nah, pada reaksi ini Cu2 plus menerima elektron menjadi Cu, sehingga reaksi ini yang kita sebut sebagai katodanya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan juga anodanya. Nah, kalau tadi katodanya sudah Cu2 plus tambah 2E menjadi Cu, sehingga anodanya adalah Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Nah, diketahui tadi E0-nya adalah 0,76 volt. Karena anoda kan adalah tempat terjadinya oksidasi. Nah, sehingga Zn-nya tadi itu dia melepaskan elektron, sehingga berubah menjadi Zn2 plus. Kemudian kita masuk pada tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu menghitung potensial selnya. Nah, kita menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, kita masukkan saja. Kita sudah tahu bahwa E0 katodanya tadi adalah, katodanya tadi kan Cu2 plus tambah 2E menjadi Cu. Nah, katodanya adalah plus 0,34 volt dikurang E0 anodanya adalah negatif 0,76 volt. Nah, 34 dikurang 0,76. Nah, sehingga diperoleh hasil yaitu 1,10 volt. Nah, maka diketahui bahwa E0 sel atau potensial selnya adalah 1,10 volt. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa potensial sel bernilai positif, sehingga reaksinya dapat berlangsung secara spontan. Sekian penjelasan dari 4 soal pada materi yang berbeda. Saya Gloria Junior Sisigi, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.